Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pama Muklis Mauhib, NPM 202154106. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis artikel penelitian. Di sini saya mengambil judul Visualization in Basic Science and Engineering Education of Future Primary School Teacher in Human Biology Education Using Augmented Reality, dengan penulis Maria Pussoya dan Lila Korenova. Jurnal volume atau edisi bisa dilihat ya. Indeks jurnal terdapat di Semantic Scholar. Riwayat artikel tahun 2019. Nah, yang selanjutnya pendahuluan atau latar belakang dari abstrak. Teknologi baru dengan metode pengajaran modern harus diimplementasikan dalam studi di universitas. Dan salah satu bagian pentingnya adalah studi pelatihan guru. Teknologi ini membuat pembelajaran menjadi lebih menarik bagi siswa dan membawa motivasi yang lebih besar untuk memahami suatu konsep. Nah, yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Fokus utama dari penelitian ini adalah visualisasi dalam pendidikan sains dan teknik menggunakan augmented reality dalam konteks pendidikan biologi berdasarkan konsep konstruktivis. Kami menyajikan teknologi augmented reality sebagai bagian dari penggunaan teknologi mobile dalam pendidikan biologi untuk guru sekolah dasar di masa depan. Nah, yang selanjutnya metode ini oleh calon guru sekolah dasar yang akan mengajar biologi sebagai salah satu bidang pendidikan dasar dan yang juga menjadi subjek penelitian. Kami juga menyebutkan dua aplikasi augmented reality bertema biologi yang sudah ada, yang tampaknya menarik, meningkatkan dan bermanfaat dalam konteks pendidikan biologi. Nah, yang selanjutnya hasil temuan dari penelitian ini menegaskan dengan menggunakan metode ini, pemahaman siswa lebih dalam, motivasi mereka lebih besar, dan yang tak kalah penting, kreativitas mereka sangat didukung. Nah, kesimpulannya, para siswa termotivasi dengan metode baru ini. Mereka bekerja sama dengan sangat baik, dan pembelajaran menjadi konstruktif. Kata kuncinya yaitu visualisasi, augmented reality, konstruktif, anatomi, teknologi digital, pelatihan guru prajabatan, pendidikan tingkat dasar. Nah, yang selanjutnya pendahuluan atau introduction. Yang pertama ada perubahan teknologi dan sosial yang terkait dengan penggunaan perangkat mobile. Membawa pertanyaan, bagaimana mungkin menerapkan teknologi ini ke dalam proses pendidikan? Contoh umum dari perangkat yang digunakan untuk pembelajaran mobile adalah ponsel, smartphone, laptop, dan komputer. Nah, yang selanjutnya ada menyajikan pandangan yang berbeda dalam mendefinisikan pembelajaran mobile. Nah, yang selanjutnya dengan menggunakan teknologi seluler dan visualisasi konsep abstrak selanjutnya, kami dapat memudahkan siswa untuk memperbesar dan mendemonstrasikan materi pelajar yang kompleks. Teknologi AR membantu siswa untuk mendapatkan akses yang lebih baik ke mata pelajaran karena memobilisasi lingkungan belajar dan memungkinkan fleksibilitas pembelajaran. Nah, yang selanjutnya salah satu aplikasi yang berfokus pada tubuh manusia, pria dan wanita adalah anatomi 4 dimensi yang memungkinkan siswa untuk mengalami lingkungan 4 dimensi interaktif anatomi manusia. Dalam aplikasi ini dimungkinkan untuk melihat semua sistem secara simultan dan terpisah. Nah, landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama dari Korenova tahun 2015. Yang selanjutnya ada Sharpless tahun 2009. Yang selanjutnya ada Miller tahun 2004. Yang selanjutnya ada Coimbra tahun 2015. Yang selanjutnya ada Carlson dan Gannon 2016. Nah, yang selanjutnya metode atau desain penelitian ini menggunakan penelitian pedagogis kualitatif. Populasinya terdapat 61 siswa. Sampel
Siswa bekerja dalam kelompok yang terdiri dari 3 atau 4 orang, terdiri dari 17 kelompok, selama pelajaran berlangsung dengan menggunakan metode konstruktif. Nah, yang selanjutnya instrumen penelitian. Dalam penelitian kualitatif, kami meneliti untuk mengamati efek dari aplikasi AR atau The Brain e-Explore dan Anatomi 4D. Pada pembelajaran ini, lingkungan konstruktivis dengan menggunakan aplikasi ini di tablet. Mereka dapat menggunakan AR untuk mempelajari anatomi sistem saraf dan endokrin yang muncul. Nah, yang selanjutnya langkah penelitian. Tugas para siswa adalah mengidentifikasi bagian-bagian otak dalam aplikasi dan mendeskripsikan fungsinya. Dan dalam aplikasi anatomi 4D untuk mengidentifikasi kelenjar endokrin dan sistem anatomi individu. Setiap kelompok mendapatkan 2 kartu, satu untuk aplikasi Brain e-Explore dan satu lagi untuk aplikasi anatomi 4D. Mereka bekerja selama 60 menit. Bagian yang sangat menarik dari penelitian ini adalah melihat bagian para siswa mencoba menemukan bagian-bagian dari sistem neurohumoral di internet atau di buku anatomi yang tidak mereka ketahui. Beberapa siswa mencoba menerjemahkan nama-nama sistem anatomi dalam bahasa Inggris ke dalam bahasa Slovakia di internet. Di akhir pelajaran, para siswa mengumpulkan protokol atau satu protokol untuk setiap kelompok. Nah, yang selanjutnya cara atau teknik analisis data. Penelitian pedagogis kualitatif kami bergantung pada deskripsi penguatan guru dan rekaman video pekerjaan siswa. Minat siswa terhadap metode pengajaran ini diverifikasi melalui kuesioner elektronik. Setiap siswa mengisi kuesioner. Kuesioner tersebut berisi 10 pertanyaan tertutup. Nah, pertanyaan pertama dalam kuesioner menggunakan minat nyata para siswa terhadap aplikasi augmented reality dalam pembelajaran biologi, dan apakah bentuk pengajaran ini membantu mereka menghafal informasi anatomi dengan lebih baik. Nah, yang selanjutnya hasil dan pembahasan. Bisa dilihat ya sama kalian, ini tabel dari hasil tersebut. Jadi tugas pertama para siswa adalah mengenali warna bagian anatomi otak dalam aplikasi Brain e-Explore. Para siswa hanya mengenali beberapa bagian otak melalui AR. Hanya 5 kelompok yang mengenali benar semua bagian otak yang ditawarkan oleh aplikasi. Satu kelompok memiliki masalah dalam menentukan bagian otak mana yang depan dan belakang. Sangat menarik ketika beberapa siswa menggunakan beberapa bagian dalam otak dalam aplikasi ini. Dalam aplikasi ini, otak bergerak, berubah warna, dan karena itu pekerjaan dengan aplikasi ini lebih menantang bagi siswa. Minat yang lebih kecil pada aplikasi ini juga menegaskan pertanyaan, aplikasi mana yang lebih Anda sukai? Aplikasi anatomi 4D disukai oleh 91,8% siswa, sedangkan aplikasi Brain e-Explore disukai oleh siswa cuma 8,2%. Bisa dilihat ya dari tabel 2. Nah, ini hasil kuesioner yang disebutkan. Nah, jadi hasil penelitian dari jurnal ini menginformasikan bahwa penggunaan teknologi seluler selama belajar adalah topik yang sangat aktual. Hingga 83,6% siswa menggunakan smartphone atau tablet untuk belajar. Siswa berpendapat bahwa teknologi seluler adalah berguna dalam pembelajaran biologi. Siswa juga berpendapat bahwa akan lebih efektif jika siswa lebih sering menggunakan ponsel dan tablet untuk belajar biologi. Nah, kesimpulannya,
dengan menggunakan metode gabungan untuk mengevaluasi hasil atau penelitian pedagogis kualitatif yang mengandalkan deskripsi, observasi guru dan video, dan penelitian kuantitatif yang terdiri dari kuesioner tentang minat siswa terhadap jenis pengajaran ini. Kami mengevaluasi keefektifan penggunaan tablet dalam proses pembelajaran dan manfaat visualisasi dalam pengajaran. Kesimpulannya, para siswa termotivasi baik dan pembelajaran menjadi konstruktif. Mereka mendapatkan pengetahuan baru dan berkolaborasi. Para siswa menerapkan alat kognitif yang sesuai, seperti berpikir dan berbicara, sehubung dengan postesis kognitif yang tersedia di lingkungan mereka. Pikiran mereka kemudian terbentuk dengan cara yang berbeda, yang berarti bahwa teknologi digital dan visualisasi membatasi dan menyusun skema kognitif dengan cara yang tidak dikenal oleh siswa pada dekade sebelumnya. Nah, daftar pustaka dari jurnal ini, jumlah buku yang digunakan ada 8, tahun terbitan buku sekitar 2011, jumlah artikel yang digunakan ada 33, tahun publikasi artikel 2019. Nah, yang selanjutnya kelebihan dan kelemahan. Kelebihan dari artikel ini, penyajian data yang jelas dan sesuai dengan hasil yang didapatkan dalam penelitian ini, mencantumkan sumber gambar dan penjelasannya. Kemudian artikel ini sudah bagus dan sangat bermanfaat bagi pendidikan sekarang. Kemudian tidak ada tipe, kemudian banyak mencantumkan sumber. Kelemahan dari artikel ini mungkin langkah-langkah penelitian kurang jelas dan metodenya. Mungkin sekian pemaparan hasil analisis artikel saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.